Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab kita, masih pada pembahasan mengenai ketaatan hati. Wa yuqalu, dan dikatakan, ma min yaumin asbaha fihi ibnu Adam, tidaklah dari satu hari ketika berpagi-pagi di dalamnya seorang ibnu Adam atau manusia, illa faradallahu alaihi asyrata asya'a, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas dirinya akan 10 macam perkara. Maknanya ketika kita bangun dari tidur kita, maka sejak kita bangun dari tidur kita di pagi hari, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita akan 10 perkara. Awaluha ayyadhkurullaha ta'ala inda qiyamihi. Yang pertama adalah hendaknya dia mengingat akan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bangunnya. Ya, maknanya kalau kita bangun tidur, hendaknya kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, minimal dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, ya. Atau minimal kita ingat bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, Kau masih bangunkan aku untuk hidup di dunia ini, ya. Kita ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya ingatnya handphone ini. Ya. Kemudian apalagi setelah itu, wasani satrul aurah, yakni yang kedua diwajibkan ketika kita bangun daripada tidur kita adalah menutup aurat. Ya, mungkin di kamar, ya, ada yang memang tidurnya ya umum, ya, kita membuka aurat kita. Lalu ketika kita bangun mau keluar dari kamar, yang mungkin dalam rumah kita itu ada orang yang bukan mahram, ya, sekalipun mahram pun sama, kita juga dituntut untuk menutup aurat gitu. Maka yang kedua adalah satru aurah, yakni menutup aurat. Wasalisu, yang diwajibkan ketiga, itmamul wudu'i fi awqatis shalah, yakni menyempurnakan wudu pada tiap waktu-waktu sholat. Ya, artinya itmam, menyempurnakan, bukan hanya sekedar rukun-rukunnya saja, tetapi sunnah-sunnah wudu pun kita sempurnakan ketika masuk waktu-waktu sholat. Nah, artinya kalau kita mau sholat, maka hendaknya kita itmamul wudu, ya, sempurnakan wudu kita. Warabi'u, yang keempat, itmamus sholati fi awqatiha. Setelah itu adalah yang keempat, menyempurnakan sholat pada tiap-tiap waktu sholat. Ya, sama maknanya adalah bukan hanya rukun-rukun sholat saja yang kita kerjakan, tapi sunnah-sunnahnya, baik sunnah ab'ad maupun sunnah hayat, ya, itu juga kita kerjakan, serta sebisa mungkin kita hadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Nah, itu maknanya adalah itmamus sholah.
Wal khamisu, kemudian yang kelima, ketika kita bangun tidur kita diwajibkan al-imanu biwa'dillahi ta'ala fi sya'nir rizki, yakni ketika kita bangun tidur kita mesti yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan rezeki kita. Jadi bangun tidur optimis, nih hari gue bakal dapat banyak duit gitu. Iya. Kalau bangun tidur aja udah pesimis, ya gagal nih proyek nih gitu kan, misalnya gitu ya. Bangun tidur aja udah pesimis, ya berarti dia sudah suuzon ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya bahwa hari ini ya kita sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mesti yakin tuh. Ya, ketika bangun tidur ya optimis dan yakin hari ini Allah Subhanahu wa taala ngasih rezeki sama kita. Ya. Ini perlu tuh. Kalau seandainya kita optimis husnuzon dengan hal ini, kan sudah kita bahas. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsinya, ana inda zonni abdi bi. Aku ini bersama dengan prasangka hambaku. In zanna khairan fa khairun lahu. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikanlah akan ada pada dirinya. In zanna syarran fa syarrun lahu. Kalau sekiranya dia berpikir akan keburukan, ya keburukanlah terjadi pada dirinya. Ya. Makanya optimis ketika kita bangun pagi, apapun, mau kerjaan kah, ya, mau rezeki ya, mau kuliah, mau sekolah, ya, mau apapun, insya Allah hari ini lancar urusannya, Allah selesaikan semuanya. Nah itu mesti ditancapkan ketika bangun tidur, sehingga kita awali pagi kita itu dengan optimis gitu. Ya, kita awali pagi kita itu dengan penuh keyakinan. Ya, sehingga sampai kantor, sampai sekolah, ya, sampai kampus, sampai tempat kerja itu penuh dengan rasa optimis. Ya, sehingga moodnya jadi enak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya liqaulihi azza wa jalla, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, sungguh kami telah membagikan di antara mereka akan kehidupan mereka di dunia, ya, di dalam kehidupan di dunia. Ya, artinya Allah udah bagi-bagi tuh. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi, ya, di antara mereka akan ma'isyah, kehidupan rezeki di dunia mereka. Ya, udah ada takarannya, udah ada pembagiannya, ya, akan rezeki daripada makhluk. Maka mesti yakin, ya, mesti yakin dengan rezeki, ya. Tetapi yakinnya ma'al ikhtiar, ya. Yakinnya dengan dia barengi dengan ikhtiar. Wasabi'u, adapun yang ketujuh, ketika kita bangun dari tidur kita, maka kita diwajibkan at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu sudah kita ikhtiar, yakin di pagi hari itu kita akan dapat rezeki, kemudian kita berikhtiar, setelah itu tawakal saja, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Dan hendaklah engkau bertawakal atas zat yang maha hidup yang tidak mati. Siapa? Ya Allah. Ya, tawakal, fatawakkal 'ala Allah, kan dalam Ali Imran 159 itu kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah azam di hati, tawakal sama Allah. Contoh misalnya nih,
wah niat hati pengen hadir haur solo nih gitu kan. Nah, udah azam tuh di hati, ya bismillah tuh, jalanin aja udah, yakin nanti juga akan ada rezekinya buat bayar gitu kan. Nah, yakinnya udah ada, niat azam tuh udah ada di hati. Jangan niat doang nggak ada action, sama juga gitu ya. Nanti hakul yakin deh, ada saja caranya, jalannya Allah kasih rezeki itu. Entah ada temen yang bayarin kayak gitu kan. Nah, amin kenceng banget tuh. Gitu kan. Ya, entah rezeki dari mana gitu kan. Kalau udah azam ya sudah, tawakal sama Allah, lakukan itu, nanti ada saja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, datang rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, banyaklah ya, mungkin banyak dari ashab juga yang pernah ngalamin itu ya. Kalau kita hadir ke tempat-tempat orang soleh itu ada saja caranya. Kemudian yang berikutnya wathaminu, yang ke-8 ya, ketika kita bangun dari tidur maka Allah memerintahkan kepada kita as-sabru ala amrillah wa qadaihi, sabar atas permasalahan, atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya, wa qadaihi, dan ketetapannya. Ya, kita ini masing-masing udah ada bagiannya ya. Maka kata Allah, fasbir li hukmi rabbik, maka sabarlah Anda ya, li hukmi rabbika, untuk hukum Tuhanmu. Wa tasi'u, tadi yang ke-8 adalah as-sabru ya, sabar akan perintah Allah dan sabar akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah juga harus sabar ya. Kita menjalankan perintah Allah tuh, Masya Allah, kalau nggak sabar-sabar nggak ibadah-ibadah kita ya. Sholat, puasa ya, zakat, haji ya, ngaji ya, itu perintah Allah yang memang mesti kita lakukan dengan penuh kesabaran dalam menjalankan perintah. Begitu pula dalam menerima qadanya Allah ya. Macam-macam kita diuji. Ada orang yang diuji dengan Allah kasih penyakit. Nah, nanti ada di sini. Ada orang yang Allah uji dengan ekonomi. Ada orang yang Allah uji dengan berbagai macam keadaan. Maka di sini kita diperintahkan untuk wajib sabar dengan ketetapan yang memang sudah menjadi bagian kita. Wa tasi'u, dan yang ke-9 asyukru ala ni'matillahi, yakni bersyukur akan ya, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai ya dengan firman Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian akan nikmat Allah yang memang kita kepadanya itu menyembah. Wal ashiru, dan yang ke-10 ya, perintah Allah ketika kita bangun dari tidur untuk menjalani hari adalah al-aqlu minal halal ya, yakni jaga diri kita ya untuk tidak makan sesuatu yang haram itu ya. Pastikan diri kita untuk selalu makan makanan yang halal, baik zatnya maupun sifatnya. Lontong halal lontong, tapi kalau ngambil di warung, ngambil doang kagak bayar, haram itu gitu. Makan gorengannya 5, bayarnya 1 gitu. Gitu. Yang 4-nya tuh haram, walaupun tuh bakwan. Bakwan kan halal, tapi kalau dimakan dengan cara yang kayak tadi jadi haram. Gitu. Ya, jadi upayakan dalam diri kita tiap-tiap hari kita jangan sampai ada makanan haram masuk
ke dalam tubuh kita. Karena makanan yang haram itulah yang menjadi penyakit kita malas ibadah. Malas badan ini dipakai buat ibadah, malas badan ini dipakai buat sholat, buat ngaji. Kenapa? Karena di badan kita ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Ya, maka upayakan nih ya para kaum bapak di sini, ya upayakan jangan sampai bawa pulang ke rumah uang haram untuk menafkahi anak istrinya. Ada uang nih nggak haram tapi abu-abu nih, haram kagak ya? Jangan bawa pulang ke rumah, udah buang di jalan aja. Gitu. Artinya dibuang jalan ya udah, misalnya ada orang ada tromol tuh ya, pembangunan jalan, perbaikan jalan, udah taruh ke situ saja. Ya. Yang jelas-jelas halal baru bawa pulang ke rumah, kasih nafkah anak istri, beliin makanan, ya segala macam kebutuhan keluarga pakai uang yang halal. Kenapa uang yang haram ketika dikasih nafkah buat istri? Jangan harap istrinya tuh mau taat sama suami. Kalau memang dia pakai itu uang haram untuk menafkahi istrinya, dia nafkahi anaknya pakai uang haram, jangan harap tuh anak mau taat sama bapaknya. Ya, itu berpengaruh tuh, sehingga tidak akan sakinah keluarga jika seorang suami menafkahi keluarganya pakai uang yang haram. Oh, kok keluarga berantem mulu nih orang ya, gitu kan kita lihat nih. Ya, nggak ada harmonisnya rumah tangga. Ya, padahal secara zahir kebutuhannya cukup gitu. Kebutuhannya kita lihat ada lah banyak gitu kan, zahirnya materinya, tapi kok nggak harmonis. Bisa saja dia nafkahi keluarganya pakai uang yang haram. Ya, maka jangan sampai tuh ya bawa pulang ke rumah pakai uang yang haram. Ataupun sebaliknya ya, seorang istri juga sama demikian. Jangan sampai dia bawa ke rumah ya uang hasil kerjanya, dia nafkahi, dia kasih anaknya ataupun suaminya pakai uang yang haram. Ya, maka di sini ya musannif pengarang kitab ini ya ini mengutip daripada kitab Tanbihul Ghafilin ya. Di antaranya beliau mencantumkan ketika kita bangun tidur dalam menjalani hidup ini ada 10 hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Di antaranya yang terakhir ini adalah makan dengan makanan yang halal. Ya, makanan yang halal. Kemudian yang berikutnya wasabru 'alal bala. Ya, ketaatan hati yang berikutnya adalah sabar dalam menjalani bala musibah. Ya. Apa sih sabar dalam menjalani bala? Wa huwa habsun nafsi anil jaz'i, yakni menjaga, menahan diri daripada kesusahan. Ya. Artinya dia coba tahan dirinya dalam keadaan yang susah, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya. Nah, itu namanya sabar. Ya. Sabar ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis kata Nabi, inna 'azamal jazaa'i ma'a 'azamil bala'i wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya pahala yang besar, balasan yang besar yang akan diterima seseorang itu sesuai dengan beratnya ujian pada dirinya. Tuh. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Gitu. Makanya para nabi itu adalah orang-orang yang paling berat balanya tuh, ujiannya. Ya, bala dalam hal sini bukannya kutukan ya, bukannya siksaan, tetapi ujiannya. Ya, yang kita kenal dengan ulil amri. Ya. Rasulullah SAW itu paling berat juga ujiannya. Maka dalam sebuah hadis, semakin besar ujian seseorang, maka semakin besar juga pahala yang dia dapat.
Ya. Man kadang-kadang kita kurang sadar gitu ya. Ya, kadang-kadang kita kurang sabar juga dalam menghadapi ujian. Ya, jadi bersyukur ya, sama juga, ini juga satu peringatan buat al-fakir ya, buat saya pribadi juga ya, bahwa sekiranya kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, maka makin besar ujiannya, makin banyak pahalanya. Jadikan ini sebagai motivasi buat kita nih ya. Tapi tenang, ujian itu pasti akan berhenti ya. Kan Anda kuliah nggak setiap hari ujian kan? Ujiannya kan untuk naik semester gitu kan, atau untuk mau bagi rapot. Kalau TPQ mau naik kenaikan jilid ya. Gitu. Nah, artinya bahwa kita terima itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan yakin bahwa semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Ini kata Nabi nih, bukan kata saya. Ya, saya cuma ngebacain doang. Ya. Kemudian wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai akan satu kaum, maka pasti Allah uji mereka. Jangan ngaku beriman kalau belum diuji. Ya. Ngaku beriman tapi enggak diuji, belum teruji keimanannya. Maka kata Allah tuh, mayyuridillahu, kata Nabi, mayyuridillahu bihi khairan ibtalahu, kan gitu. Sama nih kayak di sini. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan pada dirinya, maka dia akan diuji dengan satu bala. Gitu ya. Nah, di sini di hadis ini kata Nabi ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai akan satu kaum, maka pasti diuji mereka. Lalu lanjutannya, faman radiya falahu ridha. Tapi jika faman radiya, bagi siapa orang yang ridha dengan ujian bala tadi yang Allah berikan, maka bagi dirinya keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dia ridha tuh dengan ujian yang ada pada dirinya, maka keriduan Allah lah yang akan dia dapat. Tapi kalau dia nggak ridha dengan ujian yang dia dapat, ya nggak akan dapat ridhonya Allah. Artinya Allah itu mencintai seorang hambanya, pasti akan diuji seorang hamba itu. Maka kalau kita lihat ya ashab ya, banyak orang-orang mu'alaf itu ketika awal-awal mu'alaf makin besar ujiannya ketika masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam mungkin hartanya berlimpah, tapi ketika dia masuk Islam miskin, habis semua itu hartanya hilang. Ya. Maka mereka itu butuh dirangkul tuh para mu'alaf tuh ya oleh kita. Nama kita kembali ke sini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala yang mencintai seorang hamba, maka dia akan diuji. Kalau dia ridha dengan ujian itu, maka dia akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu, tapi kalau dia enggak ridha ya, murka dengan ujian yang Allah berikan padanya, dia enggak ridha, dia murka sama Allah ya, dia suuzon dengan Allah, dia menyalahkan Allah, maka baginya ya murkanya Allah juga. Gitu. Zakarahu as-Suhaimi fi Lubabit Talibina, yang diterangkan oleh Al-Imam Suhaimi dalam kitab Lubabut Talibin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman.